lagi dengan saya Dr. Mutiara di channel Dokter Pintar. Kali ini saya akan membahas mengenai istilah yang baru-baru saja beredar di masyarakat masih seputaran COVID-19, yaitu happy hypoxia. Nah, penasaran kan apa sih sebenarnya happy hypoxia tersebut dan apa sebenarnya penyebabnya dan juga bagaimana patogenesis atau terjadinya happy hypoxia tersebut. Oke. Hipoksia adalah suatu keadaan di mana tubuh seseorang mengalami kurang oksigen di dalam darah. Nah, happy hypoxia maksudnya di sini adalah suatu kondisi di mana pada pasien COVID itu terdapat kekurangan oksigen di dalam darahnya, tetapi tidak diikuti oleh gejala klinis atau tidak munculnya gejala klinis. Nah, biasanya pasien dengan happy hypoxia ini datang dengan keluhan yang ringan seperti mungkin saja hanya lemas, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam. Tetapi pada saat dicek saturasinya dengan alat namanya oximeter itu berada di bawah 95%. Nah, ini ya guys alatnya. Nama alat ini adalah pulse oximeter. Nah, alat ini fungsinya untuk mengukur kadar oksigen kita di dalam darah untuk mendiagnosis happy hypoxia tersebut. Oke, caranya. Nah, pada alat ini kita tempelkan jempol tangan kita, kemudian di sini ada tombol dan ditekan. Nanti dia akan keluar angka. Oke. Normalnya oksigen di dalam darah itu berkadar 95 sampai 100%. Nah, di sini kita bisa lihat kadar SpO2-nya 99, artinya masih dalam batas normal. Dan di bawah ini adalah nadi kita. Itu 92. Nah, tapi pada orang COVID-19 dengan happy hypoxia itu kadar oksigen di dalam darahnya tidak mencapai 95%, artinya di bawah 95. Terkadang bisa 90 atau 80, bahkan kalau yang datang dengan sesak hebat bisa hanya berkadar 50% saja. Itu artinya sedikit sekali kadar oksigen di dalam darah mereka. Sementara seperti yang kita tahu, kadar oksigen itu sangat penting untuk seluruh jaringan yang ada di tubuh kita, terutama untuk saluran pernafasan kita dan pada otak kita. Kita lanjut ke patogenesis atau kenapa bisa terjadi happy hypoxia ini pada pasien COVID-19. Patogenesis atau proses terjadinya dari happy hypoxia ini untuk sampai saat sekarang belum diketahui secara pasti. Tetapi diduga proses happy hypoxia ini terjadi karena adanya kerusakan saraf aferen, yaitu saraf yang menyampaikan impuls sensorik ke otak atau ke sistem saraf pusat kita. Nah, kerusakan saraf aferen tersebut terjadi akibat badai sitokin yang diciptakan oleh si virus COVID. Nah, kemudian bagaimana manifestasi dari happy hypoxia tersebut? Nah, berdasarkan dari definisinya, hipoksia adalah kurangnya oksigen di dalam darah. Nah, untuk manifestasinya, kadang pada pasien COVID ini bermacam-macam, bahkan sampai tidak bergejala sama sekali. Datang hanya dengan keluhan saja, seperti tidak mau makan, badan terasa lemas, atau mual saja. Dan ketika kita ukur dengan alat pulse oximeter tadi, maka kita dapatkan saturasi di bawah 95%. Artinya kadar oksigen di dalam darahnya di bawah normal. Nah, jika kita mendapatkan pasien seperti itu, maka kita bisa mencurigai pasien tersebut ada gejala happy hypoxia. Bagaimana penanganan untuk pasien happy hypoxia tersebut? Nah, sama seperti penanganan pasien COVID lainnya,
pada pasien dengan happy hypoxia ini. Nah, di mana kadar saturasi oksigennya turun, sebaiknya yang pertama sekali kita lakukan adalah pemberian oksigen. Nah, kita lihat apakah dengan pemberian oksigen tersebut saturasi pasien akan naik atau tidak menjadi normal. Jika setelah pemberian kadar oksigen tidak mempengaruhi peningkatan atau tidak meningkatkan saturasi pada pasien tersebut, maka mungkin bisa dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemasangan alat ventilator untuk menaikkan saturasi oksigen pada pasien tersebut. Nah, pemasangan ventilator ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit, di ruang emergensi, ataupun di ICU oleh tenaga ahli. Untuk itu, jika menemukan pasien dengan happy hypoxia, segeralah bawa ke rumah sakit untuk ditata laksana lebih lanjut karena tubuh kita membutuhkan oksigen. Sekian penjelasan dari saya mengenai happy hypoxia. Jika ada salah dalam penggunaan istilah, kata-kata, atau penjelasan, mohon dimaafkan. Nah, sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain materi. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Dokter Pintar. Bye-bye.